Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. selamat pagi Sobat Kelautan dan Perikanan. Kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hari ini acara podcast dipandu oleh saya, Winda. Dan di sebelah saya sudah ada seorang narasumber, yaitu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, Ibu Insinyur Mariana. Ya. Ibu, selamat pagi Bu. Pagi Winda. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih Bu mengenai bidang perikan budidaya dan penguatan daya saing, ada baiknya kita kenalan dulu ya sama Ibu Insinyur Mariana ini, biar Sobat Baik. Kelautan dan Perikanan tahu nih siapakah sosok Ibu Mariana. Boleh Bu Waduh. dijelaskan mungkin identitas diri Ibu, Heeh. riwayat sekolah, juga riwayat karir Ibu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Baik, Sobat Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, saya Marliana. Sekarang diberi amanah sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing. Itu sejak 2 November 2021. Jadi baru ya Win ya. Iya. Ya, tapi nggak baru juga bagi Ibu. Gitu. Karena Ibu itu mulai dari lulus sekolah ya dari IPB ya, Iya. Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, langsung mengabdi di sini. Oh gitu. Jadi waktu itu malahan belum CPNS atau istilah sekarang honor ya. Jadi begitu Ibu tertarik mau jadi PNS, kemudian Ibu ke kantor sini, langsung disuruh kerja. Nah, dulu enjoy aja gitu ya, karena memang waktu itu kan masih langka ya sarjana perikanan. Kemudian tahun berikutnya Ibu ikut tes. Iya. Ikut tes CPNS, alhamdulillah diterima. Jadi mulai berkarir di sini. Jadi CPNS itu tahun 1994. Oke, udah lama juga ya Bu ya? Udah lama hampir berarti 28 tahun ya. Iya 58 tahun. Iya lama. Iya. Jadi di sini ya alhamdulillah Ibu semangat ya dan menikmati ya. Jadi dulu tahun 96 langsung kasih ya Salon 4. Waktu itu kan masih boleh 3A itu jadi PJ. Terus jadi dari Subdin Produksi, Subdin Program, kemudian Subdin Bina Usaha, Iya. Ibu sudah ikutin, lewatin waktu itu, dan terakhir sebagai kasih data ya, Iya. kasih data statistik, itu agak lama mungkin 4 tahunan. Kemudian Ibu dipercaya menjadi eselon 3. Nah, eselon 3 waktu itu langsung Kabid Perikanan Budidaya. Ya, Kabid Perikanan Budidaya 2018. Iya. Nah, sampai 2012, setelah itu Ibu di UPTD Perikanan Budidaya, UPTD Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya, air tawar. Kemudian tahun 2000 berapa ya, jadi kabid lagi, Oke. kabid pengelolaan ruang laut. Oke. Dan itu 2021 kemarin tepatnya 2 November ya, Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing. Oke. Ya. Lumayan panjang ya Bu ya riwayat karir Ibu Panjang nih. karena udah lama juga. Oke. Sebelumnya Perikanan banget ya. iya, sebelumnya mungkin boleh diceritakan dulu Bu, Ibu asalnya dari mana Bu ya? Terus riwayat pendidikan Ibu dari SD, SMP, SMA-nya, Ya. sehingga Ibu tertarik ketika kuliah Ibu mengambil jurusan perikanan. Oh iya latar belakangnya ya. Iya Bu. Nah, Ibu itu memang dari daerah pesisir ya. Pesisir yaitu Krui Lampung Barat. Oh, Krui pesisir barat kalau sekarang ya. Kalau dulu masih gabung ya masih Bu ya? Lampung Barat dulu Iya. ya. Nah, sekarang Krui pesisir barat. Jadi memang di sana itu kan setiap hari makan ikan. Istilahnya orang sana itu kalau nggak nyayur ikan itu nggak ada lauk, nggak ada ini gitu kan. Iya, harus ada ikan Ya, gitu Bu jadi ya? mungkin itu juga yang melatar belakangi Ibu tuh cinta sama ikan. Jadi SD SMP Ibu di kampung ya di Iya. Krui, kemudian SMA-nya mulai merantau dan diterima di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oke. Kalau dulu SMA Negeri 2 Tanjung Karang, setelah itu terima di IPB khususnya Fakultas
perikanan dulu ya, bukan Iya. kelautan dan perikanan. Ya, Oke. begitu. Jadi karena Ibu, saat masih kecil hobinya makan ikan, Iya. jadi ketika menjajaki perguruan tinggi ya ngambilnya perikanan juga, Iya Bu, ya? iya, karena dulu juga istilahnya kan, keilmuan tentang perikanan itu termasuk baru juga, Oke. gitu. Selanjutnya mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut nih, Bu. Iya. Sebenarnya apa sih, Bu, bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing itu? Boleh nggak, Bu, diceritakan kepada sobat kelautan dan perikanan tupoksinya itu apa ya, Bu, bidang ini? Ya, tupoksinya cukup luas ya, Oke. karena, kalau di pusat itu ya, perikanan budidaya sendiri, Mhm. direktorat sendiri, atau Oke. eselon 1 sendiri, kemudian, penguatan daya saing, Iya. itu satu direktorat sendiri juga. Jadi kita Mhm. ini, bukan membawa ya, mengurus pekerjaan kan di tingkat Mhm. provinsi dari 2 direktorat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Jadi heeh. Jadi ya itu bisa dibayangkan padat ya, Bu, ya Iya pekerjaannya, iya, Bu, ya? lumayan padat. Iya. Jadi tupoksinya itu sekitar, pembinaan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya, Mhm. yaitu penguatan kelembagaannya, kemudian, pelaksanaan pembinaan untuk teknologinya, Mhm. kemudian pembinaan pelaksanaan, untuk sistem jaminan mutunya, kemudian, yaitu sertifikasi perikanan budidaya mulai dari hulu ya, Mhm. CPIB itu cara pembenihan ikan yang baik, ada sertifikasinya, cara budidaya ikan yang baik, CBIB dalam hal budidaya, kemudian kayak di pakan itu ada juga, sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik. Mhm. Kemudian juga pengendalian, penyakit ikan, Mhm. itu tupoksi juga. Kemudian, khususnya untuk PDS ini adalah dalam hal, eee, pelaksanaan untuk industrialisasi pengolahan produk perikanan yang lebih beragam, Iya. kemudian, pelaksanaan untuk kebijakan peningkatan konsumsi ikan masyarakat, kemudian untuk, pembinaan untuk pemasaran produk hasil perikanan kalau Mhm. bisa sampai ekspor, Mmm. kemudian, untuk pembinaan investasi, kelembagaan dan Iya. sebagainya. Oke, panjang ya, Bu, ya, ternyata memang Panjang. kegiatan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing ini dari hulu ke hilir ya, dari pembudidayanya dia yang membudidayakan, Iya, membenihkan, membudidayakan, heeh, kemudian diolah, dan heeh, dipasarkan. Itu semua iya. mencakup di bidang perikanan budidaya dan Budaya, penguatan daya iya saing iya. ini, Bu, ya? Khusus untuk, tupoksinya PDS ini, penguatan daya saing ini tidak hanya hulunya dari hasil produksi perikanan budidaya, Mhm. tetapi dari produksi perikanan tangkap juga. Oke. Jadi kita tahu kan, penghasil produksi di, perikanan itu ada Iya. 2 sumber kan, Iya. penangkapan, yaitu produksi perikanan tangkap seperti, penangkapan dari laut ya, Iya. nelayan ya pelakunya ya. Iya. Kemudian, hasil budidaya. Nah, jadi Mhm. di hulunya itu ada perikanan tangkap, Dan ada perikanan budidaya, tapi hilirnya di PDS, oh, gitu. iya. Ya, jadi kalau PDS ini nggak hanya mengurus untuk hilirnya budidaya, tetapi hilirnya tangkap dan budidaya. Iya. Oke, selanjutnya kita boleh tanya nih, Bu, kegiatan apa aja, Bu, yang sudah dilakukan oleh bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing untuk kemajuan Provinsi Lampung mungkin, Bu, ya? Ah, iya iya. Jadi, apa saja ya Iya. kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin di kegiatan perikanan budidaya ini memberi percontohan-percontohan Mhm. kepada masyarakat Iya. tentang teknologi budidaya perikanan terbaru. Iya, seperti apa itu, Bu, Ya contohnya? ya karena, teknologi perikanan ini kan berkembang terus Iya. ya. Kalau dulu misalnya baung itu belum bisa dibudidayakan, sekarang udah bisa gitu kan. Mhm Jadi mhm. kita harus, memberikan, teknologi itu kepada masyarakat. Iya. Memang kita bukan penelitiannya, tapi pelaksanakan, penerapan ya Iya. teknologi yang terbaru itu gitu kan, karena Oke. berkembang terus. Jadi kita memberi percontohan misalnya, bantuan KJA kerapu, Mhm. bantuan, KJA apa itu, eee, misalnya yang sekarang itu misalnya untuk,
lobster, budidaya Oke. lobster itu yang Mhm. terbaru ya. Mhm mhm. Nah, yang lain-lain. Kemudian, mungkin bantuan untuk produksi pakan murah, pakan mandiri, nama Mmm, programnya gitu kan. iya. Kemudian kita juga pengembangan-pengembangan untuk sentra-sentra perikanan budidaya, kita juga lebih fokuskan. Karena kalau satu perikanan budidaya itu kalau udah tersentra itu kita lebih lebih enak pembinaannya, kemudian Mmm, mhm. mereka juga lebih enak melakukannya karena sudah ada, sarana prasarana tersedia di masyarakat itu. Oke. Kemudian yang lebih penting juga karena sekarang ini kan, kita tahu bahwa bukan sekarang aja sih kalau misalnya produk perikanan ini kan dikenal sebagai, produk yang mudah rusak ya, mudah Iya. busuk ya. Mhm. Di balik dari keunggulan dia proteinnya yang, sangat bagus dan lain Iya. sebagainya, tetapi itu kan cepat rusak. Iya. Nah, jadi itu harus dari hulu sampai hilir itu sistem jaminan mutunya itu harus, Oke. apa itu benar-benar dijaga, Terjamin gitu Bu ya? heeh, Mhm. apalagi, komoditi perikanan kan banyak ekspor ya. Mhm mhm. Nah, orang luar sana sangat sensitif terhadap, mutu ini. Nah, Oke. jadi dari hulu sampai hilir kita, melakukan pembinaan dan sertifikasi terhadap, itu tadi, sertifikasi CPIB, CBIB, CKIB, kemudian, SKP di Oh. hilirnya dan lain sebagainya ya. Mhm mhm. Kemudian, monitoring penyakit. Iya. Dalam hal peningkatan produksi ini kan, tidak terlepas dari kendala penyakit. Kita Mhm. juga monitoring dan Iya. juga kalau, monitoring itu preventif ya, kalau kuratifnya kalau misalnya ada terjadi penyakit itu segera kita ke lapangan gitu kan untuk mengidentifikasi. Dan Oke. kebetulan kita, di sini kan ada UPT, eee, OPT, karantina, OPT pusat ya, Mhm ada mhm. balai budidaya, jadi kita bisa bekerja sama dalam hal pengendalian penyakit ini. Kemudian dari bidang PDS banyak kita lakukan, apa itu, gemarikan gitu kan, Mhm. PMTAS gitu kan, pemberian makanan tambahan anak sekolah ya untuk, Mhm. supaya suka ikan. Kemudian promosi-promosi gitu kan, kemudian, dalam hal untuk, kemarikan tadi sudah ya. Iya. Kemudian, pembinaan-pembinaan kepada pengolah-pengolah UMKM-UMKM supaya bisa meningkatkan, produksinya dan bisa meningkatkan mutu, pengemasan yang lebih baik, kemudian penetrasi pasarnya. Itu dalam hal pemasaran juga kita, melakukan pembinaan supaya lebih maju. Terus, kalau pemasaran untuk ekspor ya alhamdulillah lah kita ini sudah termasuk, karena banyak UPI di sini, Iya. eksportir di sini. Nah, UMKM ini yang perlu kita tingkatkan terus ya, itu kita bina terus UMKM. Mulai dari, Oke. apa itu, mutu, kemasan dan lain sebagainya. Terus, Winda mau nanya nih Bu, dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing, ada nggak sih Bu kendala-kendalanya tuh dalam menjalankan kegiatan tersebut? Mhm, Apalagi kita tahu mungkin 2 tahun belakangan ini ya, kita sedang terkena pandemi Covid ya, yang mhm, kita tahu ya. Jadi ada mhm, nggak sih Bu permasalahannya dalam mhm. menjalankan kegiatan tersebut? Oh iya, kendala, pasti ada ya Winda ya. Iya Bu. Jadi, tapi kendala itu harus kita atasi dengan baik. Jadi, kendala secara umum kalau perikanan budidaya ini semuanya sebenarnya ya, termasuk kemunduran lingkungan, mutu Mhm. lingkungan ya. Karena, lingkungan itu semakin banyak memanfaatkan, kemudian apa, terjadi, apa itu, misalnya penurunan kualitas air, penurunan Oke. debit air, karena Iya. misalnya hutannya itu sudah banyak yang dibabat sehingga, debit airnya mungkin berkurang, Mhm. kemudian belum lagi kalau pencemaran dan sebagainya. Iya. Nah, tetapi, dengan begitu makanya kita mencari teknologi-teknologi terbaru itu tadi ya. Iya. Jadi dalam hal pengendalian penyakitnya gimana, dalam hal untuk, mencari sumber air lain dari mana, itu, kendala hambal budidaya adalah salah satunya itu. Kemudian pakan ya, Iya. kita tahu bahwa pakan ini kan, biaya operasional biaya untuk, perikanan budidaya ini kan mungkin 60-70% akan Iya. pakan ya. Iya iya. Pakan kita tahu sama dengan peternakan juga semakin lama semakin tinggi, Iya. sementara kadang-kadang hasil, apa itu, Yang harga didapatkan penjual kan, harga penjualan itu tidak signifikan naiknya iya, ya mhm. dengan kenaikan pakan. Nah, untuk itu kita, biasanya mencari, teknologi yang bisa lebih efisien pakan Iya. dan lain sebagainya gitu kan.
Kemudian kemahalan pakan tadi, terus kemunduran mutu lingkungan itu sangat mempengaruhi permasalahan. Kemudian dalam hal pemasaran ya, Iya. terutama produk yang bukan ekspor ya. Jadi sangat terasa itu kalau stok banyak, harga turun dan lain Oke, sebagainya, itu iya. kendala. Tapi kalau produk ekspor, Mhm. alhamdulillah itu kayak udang, rajungan, Iya, apa itu ya, eee, harganya itu relatif stabil bahkan meningkat. meningkat Nah pada juga. zaman pandemi Covid ini, kita sih hanya melihat ininya aja ya, yang data yang up to date itu kan dari ekspor ya. Iya. Jadi kita bandingkan dari 2000 ekspor 2020 ke 2021 ya, Iya. malah meningkat Oh, malah meningkat ya, Bu, ya? volume dan nilainya. Mhm. Nah yang ekspornya ini, ya waktu volumenya waktu 2020 itu sekitar berapa nilainya yang Ibu ingat ini ya, Iya. kalau nilainya. Nilainya itu tidak mencapai 1 triliun ya ekspor dari Lampung Iya. ini, cuman 844, sekian miliar. Iya. Tahun 2021 teridentifikasi 1,4 sekian triliun, hampir 1,5 triliun Oke, nilainya. iya. Ekspor produk perikanan dari Lampung. Nah itu jangan lupa, itu yang ekspor langsung dari Lampung ya. Iya, iya. Sementara produk ekspor kita ini banyak juga yang tidak dari Lampung. Seperti Oke. udang itu kadang-kadang unit pengolahannya ya, Ya? karena ikan pasar bebas ya, Oh, iya. jadi tidak hanya apa itu, tidak harus dia menjual ke UPI, unit pengolahan ikan yang ada di Lampung, yang ekspor melalui Lampung, Mhm. tetapi bisa juga dibawa ke Jawa, UPI-nya di sana. Itu Oh. banyak juga Jadi itu. mereka pendistribusiannya ke wilayah lain juga, Bu, Iya, ya? menjualnya ke UPI, unit Iya. pengolahan ikan di sana, sehingga ekspornya melalui sana, mungkin Jawa Barat, malahan Iya. Jawa Timur, itu khusus udang ini. Iya, Jadi, iya. yang Ibu bilang tadi, yang nilai ekspor sekian itu yang khusus yang ekspor melalui Yang Lampung. dari Lampungnya Jadi sendiri, betapa Bu, ya? besarnya sebenarnya kan, Iya. produk ekspor, perikanan dari Lampung. Jadi memang, Oke. ekspornya itu 70%-an memang udang, Iya. ya, yang untuk perikanan budidaya yang dari Lampung ini. Oke, jadi ternyata Sobat Perikanan, Lampung nih berdasarkan wawancara tadi sama Bu Mariana, Lampung sendiri tuh 70%-nya komoditas ekspornya adalah udang, Bu, ya? Udang, ya, udang. Oke. Oke, kita pertanyaan terakhir, Bu, ya. Eee, Rencana yang akan dilakukan oleh bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing di tahun 2022 ini apa, Bu? Boleh Oh, diceritakan? rencana 2022 ini, eee, kegiatannya ya? Iya. Ya, masih, berupa bantuan kepada kelompok ya, teknologi baru, kalau teknologinya yang sudah biasa atau teknologi lama itu biasanya dibantukan kepada kelompok pemula yang masih membutuhkan Oke. ya. Misalnya bantuan, mesin pakan untuk pakan mandiri supaya Iya. mereka bisa membuat pakan mandiri. Kemudian dalam hal pakan ini juga kita bekerja sama dengan Unila, Mhm. dalam pengembangan dan penelitian untuk, pakan murah berkualitas. Mmm. Tuh masih dijalin sebenarnya sudah tahun ketiga ini ya dengan Unila. Iya. Memang sih produksinya belum sebegitu besar dibandingkan dengan kebutuhan pakan ikan di Provinsi Lampung, tetapi, itu, istilahnya paling tidak bisa membantu pembudidaya kecil Iya. yang baru membutuhkan dulu. Kemudian juga ada bantuan misalnya paket budidaya rumput laut, Iya. kemudian, paket KJA untuk lobster, tapi tidak banyak Winda, nggak bisa karena anggaran kita terbatas. Jadi paling Iya. nggak memberi contoh pada, kelompok-kelompok yang dianggap kita yang terbaik ya, Iya. dengan diharapkan bantuan-bantuan itu, bisa memacu kelompok yang lain. Kan Oke. masyarakat ini kan sekarang ini, tidak apa ya, tidak efektif kita kita pembinaan itu kalau tidak memberikan contoh. Nah, Iya. kalau misalnya dilihatnya suatu kegiatan usaha itu, berhasil, menguntungkan, biasanya dengan biaya sendiri pun mereka mau gitu ya untuk Iya. mencontoh gitu. Iya. Jadi Ke pemicu mereka gitu, Bu, ya? Pemicu mereka. Mhm. Kemudian juga yaitu masih, rutin tuh sertifikasi CPIB, Mhm. CBIB,
kemudian pakan juga, kemudian monitoring dan pengendalian penyakit itu juga tupoksi kita. Kemudian monitoring residu. Nah, monitoring residu itu terhadap produk ekspor terutama udang ya, Ya. di tambak udang kita rutin mengambilkan sampel dan diuji. Karena itu merupakan suatu persyaratan dari negara pengimpor ya. Kita harus Oke. rutin menghitungkan apakah ada logam beratnya, apakah ada kandungan penyakitnya dan lain sebagainya. Mhm. Nah, kita juga biasanya berkala diaudit sama eksportir negara luar Oke. itu. Makanya kita harus menjalankan itu. Kemudian Oke. juga kita pembinaan kelompok-kelompok, pembinaan sentra-sentra perikanan dan sekarang ini digalakkan untuk ditunjuk kampung-kampung perikanan budidaya ya. Itu memang program dari pusat, tetapi kita di daerah mendukung juga karena itu bagus. Mmm. Jadi pada tahun 2022 ini Ya. sudah ditunjuk ada 4 kampung perikanan budidaya di Provinsi Lampung Boleh ya. tahu nggak Bu, apa aja tuh Bu 4 4 daerahnya? itu ada kampung perikanan budidaya ikan nila di Ya. Pringsewu, Pagelaran Pringsewu. Oke. Kemudian kampung perikanan budidaya ikan nila juga di Danau Ranau, sekitar Danau Ranau itu, Lampung Lampung Barat ya Bu, Barat ya? ya. Kemudian kampung rumput laut di Ketapang, Ya. Lampung Selatan. Kemudian kampung budidaya ikan bawal bintang di Sidodadi, Kabupaten Pesawaran. Oke. Dan tahun 2023 insya Allah akan menyusul kampung-kampung yang lain karena banyak sentra-sentra perikanan kita yang tertarik dengan itu, kayak Banjit, Waikanan mau mengusulkan dan sebagainya. Oke. Karena keuntungan kalau misalnya suatu sentra itu dibuat kampung-kampung ditetapkan oleh SK Menteri Ya. Kelautan dan Perikanan, biasanya kita dari semua sektor, kemudian dari pusat dan daerah biasanya mengkroyok ya kampung itu supaya lebih maju lagi untuk sentra. Oke. Berarti Untuk untuk sentra. memajukan daerah tersebut sih Bu sebenarnya Bu, Mhm, sama mhm. mungkin tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut Bu ya? Iya, ya betul. Oke. Kemudian ini dalam hal penguatan daya saing Iya. ya kita melakukan program Gemarikan, kemudian bantuan makanan tambahan untuk anak sekolah tahun 2022 ini masih ada. Kemudian eee lomba masak Ada ikan, lomba masak juga Bu lomba ya? masak serba ikan, Iya. kemudian kita ada juga mobil ATI ya, mobil alih teknologi. Mhm. Itu suatu sarana khusus yang mobile ya, jadi bisa ke kabupaten mana-mana, mobil itu dibawa dengan tujuan untuk melatih diversifikasi pengolahan produk perikanan. Jadi ikan itu nggak hanya digoreng Iya. atau di apa, tapi bisa jadikan apa saja gitu ya, untuk supaya apalagi untuk anak-anak kita biar bisa menarik makan ikan. Oke. Karena dulunya mungkin kita ada kepercayaan nenek moyang kita dulu makan ikan bikin cacingan. Padahal itu salah. Iya. Padahal Yang benar apa tuh Bu? gizi ikan itu sangat bagus loh, sangat unggul ya Mhm mhm. dibandingkan dengan eee, yang lainnya ya. Iya. Mulai dari bayi sampai orang tua tidak ada pantangan makan ikan. Kalau Mmm. daging merah kan kalau udah tua takut kolesterol dan Iya, sebagainya oke. gitu kan. Nah ini mulai dari ibu-ibu hamil tuh sangat dianjurkan makan ikan biar anaknya sehat, kuat dan cerdas. Makan ikan sehat, makan Kuat ikan kuat, kuat, makan makan ikan cerdas. cerdas. Yes, yes, Yes yes. yes. Nah itu Iya. yel-yel itu ya sangat mudah dipahami dan juga sudah sangat memasyarakat. Insya Allah lah nanti konsumsi makan ikan semakin meningkat dengan Iya. dilihat dari data 2000 konsumsi angka AKI kita ya, Iya. angka konsumsi ikan masyarakat ya meningkat. 2019 kita masih 33,57 ya Iya. kilogram per kapita per tahun. Iya. Nah sekarang sudah meningkat tahun 2020 ya, angka AKI 2020 ya 34,77 kilogram per kapita per tahun Iya, ya, rata-rata itu. oke. Memang masih di bawah dari konsumsi ikan nasional. Iya. Nasional itu sudah 57-an kilogram per kapita Iya. per tahun ya. Jadi kita masih PR besar sebenarnya karena sumber ikan di Lampung ini sebenarnya cukup besar, cukup potensial, potensinya besar. Oke. Kemudian masyarakatnya juga
dalam hal perikanan budidaya ini semakin lama semakin ini, semangat ya untuk membangun perikanan budidaya ini. Oke. Nah, itu juga ditunjang karena di Lampung ini banyak keunggulan, banyak faktor yang menunjang Iya. itu, Winda. Oke. Kenapa? Di antaranya gini, di Lampung ini kan dulu terkenal sebagai tambak udang ya. Iya. Tambak udang tahun era sebelum 90 sampai 90-an ke atas ya, sampai 97, 98 itu Lampung ini memang sentra udang nomor 1 ya, Oke. tambak udangnya Iya. ya. Kita tahu di Pasena, Berat. Kembumi di Pasena, kemudian Baratasena Iya. di Tulang Bawang itu Iya. ya. Mungkin Winda dulu masih 90-an masih SD apa ya. 90-an mungkin masih SD Bu Kalau ya? Ibu memang udah berkecimpung Iya. perikanan ya, masih kuliah dulu. Wah, benar-benar lulusan perikanan itu pasti ke sana gitu kan. Oke. Dan memang kayak bisa dinamakan tambak estate ya. Dilihat foto dari atas tuh, tambak itu sangat bergeliat dan produksinya luar biasa gitu Iya. kan, sampai nomor 1 kita dulu. Nah, walaupun sekarang istilahnya sudah menurun ya, Iya. karena inti plasma itu sudah bubar, tapi kan masih diinikan oleh ini, dan produksinya tidak seberapa lagi dari di Pasena. Cuman tenaga kerjanya itu ya, yang dulu bekerja di sana, sekarang menyebar jadi teknisi tambak, atau dia bikin tambak sendiri, atau dia budidaya ikan tawar. Nah, jadi dasar-dasar ilmu perikanannya itu sudah sangat kental, sehingga alhamdulillah perkembangan perikanan Lampung ini. Dulu perikanan air tawar tuh ya masih Iya. agak kalah kita ya dengan mungkin Jawa Barat. Kita tahu dulu, ikan mas dari Jawa Jawa Barat masuk ke Barat gitu Lampung Bu ya? banyak. Sekarang malah kita sudah produksinya itu bisa keluar. Lele dan lain sebagainya, nila dan lain sebagainya. Itu kenapa? Berkat dari selain memang pasar ikan ini semakin meningkat, menjadi gemari orang dalam dan luar negeri. Dan juga karena itu tadi SDM-nya sudah terlatih lah dengan Iya. sendirinya. Kemudian ada UPT juga, UPT-nya pusat ya, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Lampung, di Hanura. Iya. Kemudian ada sekolah Perikanan? perikanan, Oh, ada juga ya? punya UPT pusat juga, punya kementerian juga di SUPM di Kota Agung yang sebentar lagi meningkat menjadi Politeknik Perikanan. Oke. Nah, luar biasa kan? Iya. Jadi harapan cerah untuk perikanan budidaya di Lampung, insya Allah ya. Amin. Ya, Oke, amin. mungkin penjelasan dari Ibu Mariani, dari situ kita jadi bisa menarik kesimpulan ya bahwa sebenarnya potensi perikanan budidaya di Provinsi Lampung ini sendiri begitu besar ya Bu ya, dan juga Besar, heeh. sumber daya masyarakatnya pun semakin digalakkan Bu ya, dengan memberikan pendidikan-pendidikan Iya. tentang perikanannya lebih banyak lagi gitu Bu ya. Mhm. Oke. Asosiasi-asosiasinya juga banyak berkembang di Lampung. Dulu Iya. Stream Club pertamanya di Lampung, sekarang Iya. udah Stream Club itu sudah nasional. Ya. Oke. Oke, mungkin kita sudah mendapatkan gambaran besar nih Bu ya tentang bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing itu tersendiri. Iya. Semoga sobat kelautan dan perikanan yang mendengar podcast kita hari ini bisa memberikan wawasan dan mendapatkan manfaat dari penjelasan Ibu Mariana. Amin. Oke, demikian podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung hari ini. Untuk informasi terupdate mengenai kami, silahkan di-follow akun sosmed kami di Instagram @kelautan_perikanan_lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan website kami di dkp.lampungprof.go.id. Sampai jumpa lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.